Halo Dea Lovers, dunia agro lovers, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Nah Dea Lovers semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Dea Lovers untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah ada di samping saya ini. Sangat luar biasa karena kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia perpisangan. Nah, untuk Dea Lovers yang penasaran tentang bagaimana teknis budidaya pisang itu sendiri, simak video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan narasumber yang ada di samping saya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Boleh diperkenalkan dulu Pak, ini kepada Dea Lovers, kalau sapaan kita Pak, ini Dea Lovers Pak, dunia agro lovers. Ya, kepada Dea Lovers semuanya, namanya siapa, terus kemudian kita ini sedang berada di mana dan Bapak sebagai apa di sini? Monggo Pak. Ya, siap. Ye. Saya perkenalkan ya, nama saya Bambang Dwiatmo Purnomo Hadi. Kemudian saat ini berada kita di kebun plasma nutfah pisang Kota Yogyakarta. Nah, ketugasan saya setiap harinya adalah sebagai pengelola tanaman pangan dan hortikultura di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta Pak ya. Oke, ini Pak Bambang. Nanti kita akan coba korek-korek, tanya-tanya seputar tentang budidaya tanaman pisang Pak. Karena sekarang ini kan baru banyak sekali yang apa Pak ya, yang banyak membudidayakan pisang Pak ya. Terutama kalau kita lihat fenomena di masyarakat itu tentang ini pisang Cavendish Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomong pisang Pak, itu sebenarnya satu jenis pisang dengan jenis pisang yang lainnya itu harus ada perlakuan khusus atau tidak Pak ya? Ya, kita bicara pisang ya. Sebenarnya secara umum ya, di dalam teknik budidayanya semuanya hampir sama. Tetapi memang ada nanti beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi di dalam teknik budidaya pisang, ya, pertama yang perlu diperhatikan, ya, satu di pemilihan benih itu atau bibit, ya, satu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pengolahan tanahnya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pemeliharaannya di situ, dari mulai cara penanamannya, kemudian pemupukannya, kemudian penjarangan rumpun atau anakan, pengendalian hama-hamanya dan pasca panennya. Ada beberapa tahap tadi Pak ya. Nah, coba kita mulai dulu dari yang pertama tadi, bibit Pak ya atau benih ya. Itu harus gimana Pak itu Pak? Ya, jadi di dalam penyimpan benih pisang khususnya ya, ini ada dua cara perbanyakannya di situ. Satu dengan cara konvensional ya, dan dengan teknik in vitro atau kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan tanaman ya. Jadi kalau yang dari konvensional ya, itu perbanyakan ternyata baik dari melalui tunas anakan atau dengan bonggol. Bonggolnya yang dikembangkan. Ya. Nah, rata-rata di masyarakat kita, di petani yang ada ini rata-rata menggunakan yang konvensional. Ya. Selain artinya teknologinya murah atau mudah, kemudian memang ya gampang dilakukan oleh petani atau masyarakat. Sebentar, sebelum tadi ada yang kultur jaringan, kalau yang selama ini saya tahu itu kan anakannya Pak ya. Tadi jenengan bilang bisa dari bonggolnya. Itu caranya gimana Pak? Cuma ditanam gitu apa gimana? Dari bonggol ya ada berapa perlakuannya. Bisa ketika yang diambil bonggolnya yang masih di masa pertumbuhan generatif, hanya produktif, umur ya 6 sampai 7 bulan. Itu ada. Kemudian ada yang memang di pergunaan bonggolnya adalah bonggol yang sudah dilakukan pasca panennya, artinya sudah dipanen itu ya. Dengan cara bonggolnya kita ambil, ya, kemudian bisa kita dipesemaikan, artinya di tempat-tempat persemaian. Ada yang bisa langsung kemudian dibelah-belah atau dipotong-potong. Kemudian yang kalau disemai ya nanti langsung ditanam di persemaian. Nanti 3 bulan itu sudah mulai tumbuh anak-anakan yang baru. Kemudian kalau yang dibelah-belah ya dibelah sesuai dengan calon mata tunasnya yang ada di situ. Kemudian baru ditanam di polybag atau tempat yang untuk semai. Itu Mas ya. Nah, itu yang kalau tunas ya, kalau tunas kan kita ngambilnya dari rumpun yang indungan yang sehat, ya.
Di tunas itu anak itu dibagi menjadi 4 kategori anakan pisang yang bisa digunakan ya. Satu adanya tunas rebung yang baru tumbuh muncul dari tanah itu yang biasa dipergunakan untuk bahan untuk perbanyakan dengan in vitro atau kultur jaringan. Kemudian ada tunas muda. Tunas muda itu orang banyak mengatakan itu tunas pedang. Karena bentuknya seperti pedang ya Mas. Kemudian tunas muda, kemudian tunas dewasa dan tanaman yang siap di. Nah, kultur jaringan ini sebenarnya sama, yang dikembangkan itu artinya dari jaringan sistem tanaman yang bisa ditanam, dikembangkan. Bisa dari tunasnya bisa, dan dari putik bunga dari pisang itu, dari jantungnya itu ya juga bisa. Karena keunggulan dari perbanyakan kultur jaringan adalah dari satu jaringan tanam yang ditanam itu bisa menghasilkan atau ditumbuhkan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Beda yang konvensional, kalau satu ya tumbuhnya cuma satu gitu kan bisa banyak Pak. Betul ya. Nah ini menarik kultur jaringan ya, tapi ini harus di lab istilahnya. Iya Pak? betul ini dilakukan di dalam satu ruangan namanya laboratorium kultur jaringan. Oke, itu dari bibitnya Pak ya. Bibitnya memang harus ada syarat-syarat gitu Pak. Harus yang mungkin gitu. Baik, ya, jadi persyaratan dari benih itu kuncinya adalah satu, harus bebas dari hama penyakit. Kemudian unggul artinya benihnya dalam kondisinya itu dilihat sehat, kemudian dari mulai batang semunya, dari daunnya itu dalam kondisi sehat, dan umurnya seragam. Umur berapa? Umurnya untuk bibit kalau yang dari konvensional itu rata-rata 3 sampai 4 bulan. Kalau kultur jaringan ini prosesnya dari mulai menanam sampai siap tanam itu rata-rata 1,5 tahun. Oke, siap. Nah, developer semuanya itu tadi dari pemilihan atau bibit atau benih. Selanjutnya untuk penanamannya Pak, setelah bibit kita dapat nih, sudah ada bibitnya, nanamnya bagaimana Pak itu Pak? Nah ini berkaitan dengan pengolahan lahan ya, persiapan lahan yang harus kita sampaikan bahwa lahan ini memang harus diolah secara baik dalam kondisi gembur atau subur. Kemudian nanti dengan diperlakukan ya, adanya nanti dari pertama membuat lubang tanam ya, itu di SOP-nya standar operasi seperti di DI ini sudah ada. Itu ukurannya adalah 50 kali 50 kali 50 cm atau 60 kali 60 kali 60 cm, artinya dalam, panjang dan lebarnya di situ. Jarak tanam itu 3 kali 3 atau 3 kali 4 meter. 3 kali 4 meter. Iya. Itu lumayan luas loh Pak itu Pak. Kalau kita lihat mohon maaf ya Pak ya, petani-petani di desa-desa kampung-kampung itu kan mepet-mepet banget itu Pak. Nah ini yang diperhatikan, kenapa harus minimal 3 kali 3 atau 3 kali 4? Karena apa? Pisang ini ketika sudah nanti mulai tumbuh di umur 6-7 bulan, kalau nanti jarak tanamnya terlalu pendek, nanti akan ketemu antara daun satu dengan yang lain, itu akan berpengaruh di produksinya nanti gitu. Karena intensitas matahari sangat berkurang di situ nanti ya. Betul. Oke. Lubang tanam sudah Pak ya. Terus perlu apa Pak, istilahnya pupuk dasar atau apa? Nah, yang perlu juga dilakukan nanti ketika sudah membuat lubang tanam dengan ukuran yang kami sampaikan tadi, ini yang perlu segera dilakukan adalah di dasar lubang tanam itu dikasih kapur dolomit. Fungsinya adalah untuk penetral pH tanah. Kemudian ukurannya, dosisnya setiap lubang tanam 0,5 kilogram sampai 1 kilogram. Kemudian tanah yang dari yang dibengkak tadi kemudian diangkat ke atas, kemudian nanti dicampur dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi atau sudah siap digunakan dengan dosisnya 10 sampai 15 kilo per lubang tanam. Nah, ketika lubang tanam sudah diberikan seperti itu, didiamkan minimal 1 minggu sampai 1 bulan. Oh, berarti jangan ditanami dulu Pak ya? Jadi dibiarkan dulu, karena tujuannya biar air rasanya terbuka, karena biar hama penyakit di situ sudah
tidak ada di depan tanah. Oke, setelah didiamkan, terus kemudian bibitnya ditanam, Pak ya. Bibitnya ditanam. Nah, ketika sudah 1 minggu atau 1 bulan, kemudian lubang tanam yang masih terbuka tadi, kemudian tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang atau apa sudah jadi dikembalikan lagi, ditutup kembali. Nah, baru kita kemudian nanti memilih benih atau bibit baik dari konvensional atau yang kultur jaringan tadi. Caranya ketika bibitnya ada di dalam polybag ya atau di dalam wadah, nanti harus dilepas dari wadahnya itu. Kemudian cara menanamnya ya hanya sedalam leher akar tanaman saja. Jangan terlalu dalam. Karena itu berpengaruh nanti di pertumbuhan berikutnya. Satu, pertumbuhannya akan terlambat, kemudian yang dua akhirnya ya produksinya juga akan lama gitu. Oh, artinya lubang yang sedalam berapa 60 cm tadi itu untuk mencampur pupuknya, Pak ya. Karena kita ketahui bahwa karakter dari tanaman ini kan hanya akarnya serabut, Mas, nggih. Akarnya serabut, tidak punya akar tunjang. Jadi selama pertumbuhannya sampai dari mulai pertumbuhan vegetatif benar itu ya hanya dia dapatkan nutrisinya dari lubang yang kita siapkan itu. Nah, setelah ditanam, Pak, itu perlu perawatan apa saja, Pak, kira-kira, Pak? Iya, pemeliharaannya yang pertama ketika nanti tanaman baru kita wajib untuk memberikan penyiraman secukupnya ya penyiramannya. Kemudian yang berikutnya nanti kemudian jangan lupa setelah ditanam nanti dalam posisi ya harus dipadatkan dan sebagainya agar tidak roboh. Kemudian nanti di masing-masing dari jarak tanaman yang ada diberikan semacam bedengan itu dan kemudian dibuat saluran air. Fungsinya adalah ketika nanti di musim hujan air itu bisa langsung menyerap dari saluran itu. Karena tanaman pisang prinsipnya tidak butuh air yang menggenang. Nah, itu tadi, Pak, untuk penyiraman kebutuhan air itu sendiri, Pak. Kalau yang saya tahu, tanaman pisang itu kan mudah sekali tumbuh. Kalau di kampung itu nggak pernah disiramin aja tumbuh. Kalau istilahnya yang bagus itu penyiramannya bagaimana itu, Pak? Ya, kalau yang penyiraman yang perlu diperhatikan setiap saat kita menanam tanaman yang masih dalam kondisi masih muda. Jadi itu ya dari masih muda itu mau butuh, apalagi nanti seandainya di musim marau ya itu memang harus penyiraman. Itu dilakukan ya sehari atau 2 hari atau 3 hari sekali enggak masalah. Tidak setiap hari enggak apa-apa ya. Kemudian kalaupun nanti sudah jadi tanaman dewasa itu juga butuh air karena ketika sudah mulai pembungaan, kemudian pengisian buah itu juga harus terpenuhi kebutuhan airnya. Kalau tidak nanti akan berpengaruh pada buahnya. Kadang dijumpai di masyarakat itu ada timbul pecah-pecah kulitnya di situ kan itu ada kekurangan airnya di situ. Oh, itu kurang air. Oh, gitu. Oke. Kalau penyiraman oke, kalau pemupukan itu sendiri kan panennya kan berapa bulan, Pak ya rata-rata ya? Ya, tanaman pisang sesuai dengan filosofi tanaman pisang itu ya, karena memang pisang ini seperti kehidupan manusia begitu sekali tumbuh langsung mati ya. Jadi pisang ini rata-rata mulai berbuahnya adalah di umur 9 bulan. Dari penanaman sampai 9 bulan itu yang perlu diperhatikan untuk perawatan apa saja, Pak? Jadi selain nanti ada penyiraman, ada kemudian pembersihan gulma ya, pembumbunan itu ya karena pembumbunan itu artinya karena pisang ini kan akarnya serabut ya, Mas. Itu kan perlu ada dibumbun. Jadi artinya setiap rumpun itu ada pembumbunannya agar nanti tetap tumbuhnya akan kokoh gitu ya. Ditimbun tanah. Iya, dibumbun itu namanya. Kemudian setelah itu juga ada namanya penjarangan anakan. Ini yang sangat perlu diperhatikan. Karena kalau kita harapannya untuk buah produksinya itu bisa benar-benar optimal, itu harus dilakukan penjarangan atau pengurangan anakan yang ada. Penjarangan anakan itu pas kapan, Pak? Itu umurnya sekitar nanti 6 bulan. 6 bulan. Sebelum panen? Iya betul, 6 bulan itu harus penjarangan nanti. Setiap satu induk itu rata-rata disisakan 2 sampai 3 anakan saja. Ya. Nanti caranya memang setelah nanti kelihatan anakannya yang artinya yang jauh dari induknya, tumbuhnya itu harus kita hilangkan, harus kita jarangkan. Oh ya, dari yang jauh. Iya, jauh dari induknya gitu ya. Dan ada lagi juga yang perlu diperhatikan
berkaitan dengan pengurangan daun ya.